Shalom, salam damai daripada Tuhan Yesus kepada kita semua, diberi kesehatan, keberkahan, dan kesukacitaan. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Yosef Mastri dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang Mammon. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya perlu kita simak supaya perjalanan hidup saudara dan saya yang begitu singkat. Singkat berapa singkat? Menurut firman Tuhan, Alkitab mengatakan 70 tahun. Kalau dia mempunyai satu kekuatan, dia mungkin 80. Itu rata-rata. Oleh karena itu dalam waktu hidup kita yang semakin nipis, ya kalau sudah memakai cukup banyak, yaitu tinggalnya nggak banyak. Hari ini kita diingatkan dalam Injil Lukas bab 16 ayat ke-13 dikatakan di sini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai seorang Kristiani, kita tidak hanya membaca sepintas lalu, namun ada satu pesan dalam esensinya yang Tuhan ingin kita dalam penjarahan hidup ini, apa yang kita lakukan dengan Mammon ini. Memang tanpa Mammon kita tidak bisa hidup, kita perlu biaya kemana-mana, membesarkan anak, mendidik anak, dan sebagainya. Kita butuh makanan hidup tiap hari, kita butuh sandang pangan hidup ini. Artinya kita perlu Mammon. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya apa? Saudara dan saya harus memilih salah satu. Nah, masalahnya dalam hidup ini, mana yang menjadi pusat hidup kita? Mammon atau harta rohani? Dua-duanya harta. Dan orang mengejar harta duniawi ini, kekayaan, ya, sampai berhala. Karena apa? Karena hanya dengan uang, dengan Mammon ini, dia merasa berkuasa. Merasa bisa membeli apa saja. Sehingga hidupnya lama-lama cenderung, mungkin tidak semua, cenderung melupakan Tuhan. Apalagi sudah sukses, dia akan merasa ini adalah hasilku, hasil perjuanganku, hasil banting tulangku dari matahari terbit sampai matahari terbenam, sehingga saya boleh sukses hari ini. Sehingga kedudukan posisi Allah itu diremehkan, dilalaikan, tanpa sengaja atau sengaja. Oleh karena itu saya mengajak saudara dan saya, hidup ini betul-betul serius. Artinya berfokus kepada satu pilihan, yaitu harta rohani. Di mana Yesus sudah berkata bahwa bertobatlah, percayalah kepada Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Poin-poin yang begitu jelas kita anggap angin berlalu. Saudaraku, bukan tidak baik kita mengumpulkan Mammon. Tentu, setiap orang, kalau seorang apalagi pebisnis, dia ingin mendapat lebih dan lebih. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu jangan sampai ada kecurangan. Cara mengumpulkan, cara memperoleh, mendapatkan Mammon itu perlu kita simak lebih dalam dengan cermat.
supaya hidup saudara dan saya dalam perjalanan ini sungguh-sungguh mencapai satu tujuan keabadian, kekekalan dalam hidup saudara dan saya. Sebab kita hanya hidup sementara. Kalau salah langkah, artinya saudara dan saya binasa. Ini adalah firman Tuhan. Dikatakan bahwa cara memperoleh harta dunia itu, mamon itu, kekayaan itu, caranya bagaimana? Ada yang pakai cara dengan curang, dengan merampas, dengan mengadakan ketidakadilan, dengan pencurian, dengan korupsi, dengan kekuasaan, dalam penipuan, kerakusan, kekuasaan yang menguasai dia. Karena mempunyai kekuasaan dari mana? Uang. Sehingga dia boleh mencapai satu kedudukan, artinya kuasa yang ada di dalam tangannya. Sehingga dia boleh mengendalikan hidupnya atau mengendalikan hidup orang lain sewenang-wenang, tanpa mempedulikan maksud daripada kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berpusatkan kepada mamon dalam hidup ini, berarti kita harus hati-hati menggunakannya untuk mencapai sesuatu di dalam keabadian, yaitu mencapai di dalam menuju ke kemah abadi. Kemah abadi ini artinya saudara dan saya, setiap orang tanpa terkecuali kita akan menuju ke situ. Masalahnya, apakah kita sukses berhasil sampai kepada kemah abadi? Tergantung saudara dan saya dalam pilihannya. Saudaraku, kalau saudara dan saya gagal dalam menggunakan mamon yang tidak jujur itu bagaimana kita dapat dipercayakan oleh Tuhan harta yang sesungguhnya, yang palsu aja, yang sementara aja kita nggak beres, kita salah menggunakannya. Ya, kita menggunakannya untuk berfoya-foya, ya, hidup tanpa mempedulikan orang lain, hidup semata-mata untuk diri sendiri. Itu yang menjadi satu tantangan hidup saudara dan saya. Karena orang lain berbuat demikian, ya, saya ikut arus, apa salahnya, begitu kira-kira. Saudaraku, harta dunia ini memang kita perlu, dengan satu catatan, membantu orang-orang dalam kesusahan. Apa yang kita peroleh dalam usaha kita hayati dengan satu titipan daripada Tuhan untuk dilewati dari tangan kiri ke tangan kanan, kita memberi kepada orang-orang yang bersusah payah hidup. Orang mengumpulkan dengan cara berbeda-beda dalam harta mamon ini. Ada yang sangat mudah mendapat sesuatu dalam jumlah yang berlimpah-limpah karena kedudukannya. Ada yang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi saja untuk besok. Dia juga menjadi bingung. Dalam situasi demikian, saudaraku, sebagai orang yang dipanggil sebagai orang Kristiani, berbagilah. Berbagilah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kita tidak mengatakan bahwa aku juga susah dulu. Ya, kalau nggak berjuang, kalau nggak berkarya dengan mati-matian, mana ada hari ini? Artinya kita menghakimi orang malas. Saudara dan saya tidak ada hak untuk menghakimi orang, menjudge orang. Tidak ada satu hak pun. Kalau kita menghakimi seseorang, kita juga akan dihakimi sesuai dengan takaran dan ukurannya. Oleh karena itu, saudaraku, dalam hidup kita yang tidak panjang, kita perlu ada persiapan. Jangan seperti orang-orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan. Dikatakan bahwa mereka itu
menganggap kekayaan itu adalah satu anugerah khusus daripada Tuhan. Karena selama ini mereka mengamalkan hukum Taurat dengan cermat, dengan setia, dengan teliti, sehingga mereka bisa menghakimi orang, mencari kesalahan orang kalau mereka tidak seperti mereka ini. Nah, saudaraku, Yesus waktu itu juga dianggap miskin, ya, karena nggak punya rumah. Meletakkan kepalanya saja, dia nggak punya tempat. Ya. Namun, Yesus ini dianggap sebagai orang yang tidak berguna, tidak diberkati oleh Tuhan karena kemiskinannya itu pada zaman itu. Kita boleh mempunyai kekayaan, tetapi kita jangan sampai berhala. Berhala artinya mencuri tempatnya Allah. Firman Tuhan di dalam Markus 22 ayat 37 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ya, artinya apa? Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Segala prioritas yang paling tinggi harus diutamakan kepada Bapa Surgawi. Gak ada tempat lain. Kita boleh menjadi hebat, menjadi sukses, tetapi tetap mengutamakan prioritas utama. Hukum Taurat yang kedua adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ya, tentu dengan segenap. Segenap apa artinya? Tidak ada bolong-bolong, tidak diremehkan, tidak diturunkan kelasnya. Segenap. Tidak ada sesuatu yang merasa, oke lah kalau saya sempat, oke lah kalau saya masih mempunyai waktu. Ya, jadi kita mengutamakan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, usaha sendiri daripada Allah sendiri. Saudaraku, jangan meremehkan, jaga perasaan Allah. Jangan anggap oh Tuhan itu baik, panjang sabar, penyayang. Memang, tapi jangan meremehkan, jangan memperalat, ya, bahwa Tuhan itu baik terus kita mau seenaknya, saudara. Hari ini saya ingin memberitahukan satu hal. Kekayaan sementara ini itu akan memberi satu kenyamanan atau rasa aman yang palsu, karena kita tidak membawa kekayaan itu saat kita dikunci usia kita. Kita tidak membawa. Seandainya bisa membawa, di sana juga tidak berlaku. Apa yang saudara dan saya kumpulkan selama ini? Bagaimana caranya menggunakan mamon yang tidak jujur itu? Selain daripada nama Tuhan dimuliakan, yaitu melakukan kehendaknya. Tidak ada cara lain. Bukan menjadi seorang agama, jadi beres. Tetapi kita mau dengan sukacita memberi, berbagi pada orang-orang yang susah dan miskin, yang disabled. Semoga renungan singkat ini dapat bermanfaat bagi saudara dan saya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama